Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran biologi, yaitu jaringan hewan bagian yang keempat. Pada pembelajaran hari ini, secara khusus kita mempelajari organ dan sistem organ, sel punca, tumor, dan kanker. Nah sekarang, mari kita ikuti penjelasan berikut. Setelah kita mempelajari jenis-jenis jaringan hewan, kita lanjutkan mempelajari organ tubuh. Organ tubuh berupa sekumpulan beberapa jenis jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Berdasarkan letaknya, organ tubuh ada organ dalam seperti jantung, paru-paru, usus, hati, dan ginjal. Sedangkan organ luar, mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Contoh suatu organ adalah organ lambung. Ternyata organ lambung tersusun atas jaringan epitel, jaringan otot polos, jaringan darah, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan limpa. Dari berbagai macam jaringan ini memiliki suatu fungsi, yaitu menyimpan dan memproses makanan sebelum ke usus. Perhatikanlah gambar berikut. Organ lambung tersusun atas sel otot polos, jaringan ikat longgar, jaringan saraf, jaringan darah, dan jaringan epitel. Kita lanjutkan sistem organ. Sistem organ berupa kumpulan dari beberapa organ tubuh yang bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu. Contoh sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan terdiri dari organ mulut, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar, rektum, serta anus. Nah, perhatikanlah gambar sistem pencernaan yang tersusun oleh beberapa organ-organ tubuh. Yang pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem pernapasan. Yang ketiga, sistem gerak atau rangka. Yang keempat, sistem transportasi atau sirkulasi maupun peredaran darah. Yang kelima, berupa sistem saraf. Yang keenam, sistem ekskresi. Yang ketujuh, sistem reproduksi. Sel punca atau stem cell, sel awal dari pertumbuhan sel lain yang akan menyusun keseluruhan tubuh organisme. Adapun ciri khasnya, belum mengalami diferensiasi sehingga belum memiliki bentuk dan spesifik. Mampu memperbanyak diri dengan cara replikasi dan dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Sifat sel punca antara lain, pluripoten berupa sel punca dari lapisan embrional berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun. Multipoten adalah sel punca berdiferensiasi hanya menjadi beberapa jenis sel, seperti sistem saraf, sistem hematopoietik, yaitu pembentukan darah. Jenis sel punca. Pertama, sel punca embrionik. Sel punca ini terjadi saat perkembangan embrio dimulai dari usia 3-5 hari. Sel punca ini berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel dewasa sehingga memiliki sifat pluripoten. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada saat setelah terjadi fertilisasi, terbentuk zigot, akan terjadi perkembangan embrio, di mana akan melewati masa morula, blastula, dan gastrula. Namun, pemampatan sel punca ini di saat masa blastula terjadi isolasi atau dilakukan proses isolasi, yaitu mengisolasi ektoderm, mesoderm, endoderm, dan germline. Nah, ektoderm yang sudah diisolasi akan
digunakan untuk memperbaiki penyakit Parkinson. Metode yang telah diisolasi akan memperbaiki sel-sel darah, seperti mengatasi penyakit anemia, leukemia, artritis, dan patah tulang. Isolasi endoderm akan digunakan untuk penyakit seperti penyakit diabetes, sedangkan isolasi germline adalah untuk memperbaiki bagian reproduksi atau infertility. Perhatikan skema berikut, yaitu perbedaan totipotensi, pluripotensi, multipotensi, dan unipotensi. Kalau totipotensi adalah kemampuan secara total membentuk individu yang utuh dan dimulai dari zigot. Dari zigot akan menghasilkan individu yang lengkap. Pluripoten itu dimulai dari embrional yang membentuk lapisan seperti lapisan ectoderm, mesoderm, endoderm yang akan berkembang menjadi individu baru. Sedangkan multipotensi di mana perkembangan sel puncanya yang akan membentuk suatu jaringan tertentu. Contoh, sel induk darah atau dikenal dengan hematopoietik. Dan hematopoietik inilah yang akan membentuk berbagai macam sel darah. Sedangkan unipoten adalah perkembangan sel punca yang sudah mengalami perkembangan sebelumnya. Contoh misalnya osteogenesis, di mana sebuah sel akan berkembang menjadi satu fungsi tertentu seperti pembentukan tulang. Kondrogenesis, nah sel yang akan membentuk khusus tulang rawan. Lalu sel myogenesis atau sel otot yang berkembang menjadi otot. Kemudian tendon, di mana sel ini akan mengalami perkembangan secara khusus membentuk tendon maupun ligamen. Lalu bentuk lainnya akan membentuk berbagai macam jaringan tubuh. Nah, demikianlah perbedaan istilah totipotensi, pluripotensi, multipotensi, dan unipotensi. Yang kedua, sel punca dewasa. Sel punca dewasa ditemukan di antara sel-sel dewasa dan sel ini belum mengalami diferensiasi atau dikenal dengan inaktif. Sifat sel punca dewasa adalah multipoten, yaitu hanya berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel. Contoh, sel punca hematopoietik, di mana mengalami perkembangan menjadi seluruh sel darah. Sel punca jaringan saraf yang mengalami diferensiasi menjadi 3 jenis saraf, yaitu astrosit, oligodendrosit, dan neuron. Sel punca jaringan kulit berdiferensiasi menjadi keratinosit dan lapisan epidermis kulit. Sel punca mesenkim berdiferensiasi menjadi osteosit, kondrosit, adiposit, dan jaringan ikat. Sel punca jantung akan berkembang menjadi 3 jenis sel jantung, endotel, kardiomyosit, dan sel otot poros. Nah, sekarang bagaimanakah skema perkembangan hematopoietik stem cell yang berada pada sumsum tulang belakang dan akan mengalami perkembangan menjadi multipotensial stem cell. Multipotensial stem cell ini akan membentuk lymphoid progenitor cell, yang artinya inilah berupa sel induk yang akan menghasilkan sel limfosit khusus membentuk antibodi. Multipotensial stem cell juga akan mengalami perkembangan menjadi myeloid progenitor cell. Myeloid progenitor cell ini akan mengalami diferensiasi menjadi berbagai macam sel darah, yaitu antara lain sel darah merah, sel darah putih terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil,
lalu monosit. Nah, untuk menambah wawasan kita tentang sel punca, marilah kita ikuti bagaimana tambahan melalui video ini. The human body contains organs such as bones, the brain, heart, and reproductive organs. The basic cells that give rise to all of the different cells in these organs are called stem cells. One type of stem cell is an egg cell from a woman that has been fertilized by a sperm from a man. This single cell, called a zygote, is the first cell in a developing human being. It's also called a totipotent stem cell because it can form any type of cell in the body, as well as the umbilical cord and placenta. After a zygote has divided a few times, it becomes an early-stage embryo called a blastocyst. Embryonic stem cells come from the cells inside the blastocyst. Embryonic stem cells are pluripotent. This means they can form any cell in the body, but not the cells in the umbilical cord or placenta. In the lab, embryonic stem cells are donated from leftover embryos created during in vitro fertilization. In vitro fertilization is a procedure to help a woman become pregnant. Another type of stem cell is an adult stem cell. Small groups of these cells are found in some organs, such as the skin, after birth and into adulthood. Adult stem cells are multipotent. This means they can only become a few different cell types related to the organ where they're found. For example, the skin contains a small number of adult stem cells that can divide to create new skin adult stem cells. Or they can become more specialized skin cells to replace those that are lost due to cell aging or damage. In the lab, scientists can now induce or cause a regular body cell, such as a skin cell, to change into a pluripotent stem cell. Like embryonic stem cells, these induced pluripotent stem cells can become any type of cell in the body. Scientists study stem cells to learn how and why they become many different types of cells. In the future, these cells may be used to regrow tissues and organs that have been damaged by injury or disease. Stem cell therapy is a procedure that uses stem cells to treat a disease or condition. Currently, stem cell therapy only treats diseases and cancers of the blood. In leukemia, for example, the patient's bone marrow makes many abnormal white blood cells that can't do their job to fight infection. Over time, these abnormal cells crowd out the production of healthy white blood cells. In stem cell therapy for leukemia, called hematopoietic stem cell transplantation, a doctor will take a sample of blood or bone marrow from the patient or a donor. In some cases, donor blood may come from a baby's umbilical cord after it's born. These tissue samples contain healthy hematopoietic or blood-forming stem cells. Then, doctors will give the patient chemotherapy drugs or use radiation to kill the abnormal white blood cells and their stem cells. Once the abnormal cells are gone, the doctor will transplant the healthy hematopoietic stem cells from the tissue samples into the patient. These healthy stem cells will make new blood cells, including normal white blood cells, which will allow the body to fight off infections. Yang terakhir adalah pembelajaran tentang tumor dan kanker.
tumor dan kanker merupakan istilah yang hampir sama, namun ada perbedaannya. Nah, tumor itu berupa benjolan akibat pembelahan sel abnormal yang tumbuh tidak normal. Sedangkan tumor ganas atau kanker adalah pembelahan sel yang tidak terkendali dan mampu menyerang jaringan lain secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung, yaitu invasi dengan jaringan di sebelahnya. Metastasis adalah diawali dengan migrasi sel ke tempat yang jauh, sehingga tumor dapat berpindah ke tempat yang lain. Pertumbuhan sel yang tak terkendali disebabkan karena adanya mutasi DNA atau mutasi gen. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar yang di sebelah kiri menggambarkan adanya sel tumor di antara jaringan-jaringan tubuh yang normal. Tampak berwarna biru, itu merupakan sel-sel tumor yang membelah secara abnormal. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan adalah lanjutan dari tumor, di mana sel-sel tumor tersebut mengalami metastasis, yaitu sel tersebut berpindah oleh aliran darah menuju ke tempat lain, sehingga ke tempat lain juga mengalami hal yang sama, yaitu menjadi tumor. Beginilah gambaran bagaimana perbedaan tumor dengan kanker. Nah, perhatikanlah contoh penyakit kanker, di mana gambar ini merupakan penyakit kanker payudara. Nah, lihat gambar bahwa kanker payudara terjadi kerusakan jaringan-jaringan di sebelahnya, menimbulkan fungsi jaringan tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, sehingga pelajaran hari ini lengkap sudah pada bab 3, yaitu struktur dan fungsi jaringan hewan. Semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.